Jumpa lagi dengan Fari, saya dari Jakarta. Waktu minggu lalu di teaser, saya ada 3 pertanyaan buat Anda. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan apa sih yang muncul di pikirannya kita setiap hari? Pertanyaan ini bisa muncul 1, 2, bisa 10, bisa lebih dari 10 kali dalam satu hari. Pertanyaan yang kedua, orang-orang sukses di dunia, mereka berpikir apa ya? Nah, yang ketiga nih, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa berpikir seperti orang-orang yang sukses di dunia? Karena kita sudah tahu bahwa sebetulnya yang membedakan adalah pola pikir. Nah, saya tuh bersyukur banget ya, ada di satu komunitas FFG yang dimana ada seorang Bapak Onggi Hianata yang mengarang buku ini, Value Your Life. Di buku ini berbicara tentang pola pikir orang, bagaimana yang namanya, terutama di chapter 4 ya, ngomongin tentang conscious dan subconscious mind. Conscious mind adalah pikiran sadar, dan subconscious mind adalah pikiran alam bawah sadar. Pikiran sadar atau conscious mind itu kapasitasnya rupanya 5-10% aja, yang mengatur pada waktu kita berpikir, pada waktu kita berbicara, pada waktu kita berhitung. Itu semua membutuhkan yang namanya conscious ya, kesadaran gitu ya, pada waktu kita berpikir itu. Nah, selain dari berpikir, berhitung, segala macam, pikiran sadar itu juga menyimpan yang namanya short term memory, memori jangka pendek, yang rupanya saya juga baru tahu, itu ternyata hanya 2 jam span-nya, 2 jam saja yang dia simpan. Nah, kalau sudah disimpan dalam 2 jam, terus selebihnya kemana? Bagaimana dengan memori-memorinya kita yang sudah dari zaman dulu gitu ya, waktu kita masih kecil, waktu kita masih bayi, itu semua disimpan di mana? Itu rupanya disimpan di yang namanya subconscious mind. Subconscious mind adalah pikiran alam bawah sadar. Pikiran namanya juga alam bawah sadar ya. Kita tidak sadar bahwa kita menyimpannya di situ. Tapi kapasitasnya rupanya itu 95%. 95%. Nah, dia berfungsi sebagai apa? Yaitu menyimpan data ya, menyimpan feelingnya kita, perasaannya kita, semua habitnya yang kita punya dari waktu masih kecil. Yang kita, misalnya orang punya habit untuk membaca buku atau punya habit untuk merokok, apakah itu habit untuk yang lain-lain gitu ya, minum setelah, atau misalnya gini deh, orang setir mobil, kita lagi setir mobil ya, misalnya dari tempat, dari rumahnya kita ke tempat bekerja, ke kantornya kita, atau ke sekolahnya kita, atau kemana. Pada waktu mungkin baru pertama kali, atau kedua kali, atau ketiga kali kita setir atau mengendarai mobil dari poin A ke poin B, mungkin kita harus berpikir, oh ya, abis ini belok kanan, abis ini belok kiri, abis ini jalan terus nanti ada U-turn dan segala macam ya. Nah, tapi kalau sudah ke 10 kali, atau bahkan sudah ke 100 kali, atau bahkan ya misalnya di tempat bekerja gitu, dari rumah ke kantor, yang sudah puluhan tahun, itu sudah setiap hari datang ke kantor itu, lama-lama itu secara otomatis kita tidak sadar bahwa kita setir mobil ke situ. Pada waktu kita nyetir mobil, kita kan kita nyalain radio mungkin, atau setel musik yang sebenarnya ini fokusnya tidak harus ada di menyetir atau mengendarai mobil itu. Tapi toh kita sampai juga ya di sana. Nah, kenapa tuh bisa seperti itu? Karena data-data yang sudah tersimpan sekian lama itu muncul dari yang namanya subconscious mind. Nah, ini yang powerful. Kenapa? Karena kita ngomong tentang sebuah habit yang lama-lama, karena ya datanya sudah tersimpan lagi, besoknya tersimpan lagi, itu akhirnya menjadi sebuah action. Action yang berulang-ulang akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Hal yang sama terus kita lakukan, itu akhirnya menjadi kebiasaan, dan kebiasaan ini menjadi karakternya kita. Nah, ini makanya kenapa sangat-sangat penting orang mengerti apa fungsinya subconscious mind. Dalam hal ini kita cerita ya lebih banyak tentang subconscious mind. Kenapa? Karena memang
ya kapasitasnya dalam hidup kita itu adalah 95%. Apapun yang kita lakukan itu semua adalah karena trigger atau yang dikeluarkan datanya dari subconscious mind. So, saya mau mengajak Anda semua, bro and sis semua, untuk punya kebiasaan yang dimana, jadi sebuah habit baru untuk membuat subconscious mind-nya kita nih sama-sama menjadi positif. Gimana membuat subconscious mind-nya kita itu bebas dari yang negatif. Karena kita juga harus berani membentengi diri. Bukan artinya terus kita bilang enggak ya ke teman-temannya kita appreciate mereka dengan gesture-nya mereka yang mau supaya kita lebih berhati-hati dan segala macam gitu ya. Tapi kita harus lebih selektif. Kita harus bisa memilih kata-kata apa yang keluar dari mulutnya kita, kata-kata apa yang masuk ke dalam pikirannya kita, supaya kenapa subconscious mind-nya kita itu dipenuhi dengan hal-hal positif. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama adalah membaca buku. Kenapa ya penting? Because leaders are readers. Leaders are learners. Pemimpin adalah seorang yang membaca buku. Leaders atau pemimpin adalah seseorang yang mau belajar terus. Nah, pada waktu kita membaca buku, of course ya baca bukunya bukan baca buku yang macam-macam ya, tapi yang bisa improve dirinya kita, yang kalau di Gramet atau di toko-toko buku gitu ya, itu di bagian self help tuh biasanya. Tapi bukan hanya sembarangan aja, karena banyak juga buku-buku yang dimana pengarangnya itu hanya untuk menghasilkan uang saja, dia ya udah asal mengarang buku aja. Nah, di FFG ini luar biasa sekali ya komunitas ini, karena sudah menseleksi buku-buku mana yang penting kita baca, yang kita pada waktu kita membaca buku-buku ini, kita akan punya sebuah mindset yang baru, yang dimana mindset ini akan membantu kita, mendorong kita, mensupport kita untuk menjadi step by step menjadi sukses. Nah, di FFG ada 8 buku yang disarankan untuk dibaca. Yuk kita lihat yuk. Yang pertama adalah The Magic of Thinking Big, karangan David Schwartz. Buku ini bagus sekali ya, karena membahas tentang bagaimana orang harus berpikir besar. Bagaimana ada yang namanya dalih, bahwa orang itu terlalu muda, terlalu tua, terlalu cantik, terlalu ganteng, terlalu kaya, terlalu miskin gitu ya untuk melakukan sesuatu untuk dreamnya. So di sini bagus sekali itu buku. Yang kedua adalah Personality Plus, karangan Florence Littauer. Di buku ini dibahas tentang 4 jenis personalities, yang dimana semua orang pasti punya ya 4 personality ini, tapi kadarnya sendiri-sendiri, bermacam-macam. Kadang-kadang kan kita berpikir, aduh kok ini orang begitu banget sih, kok kita susah gitu ya ngomong sama dia, atau aduh ini orang ya tukang marah ya, aduh kok bosi banget ya. Nah, itu dibahas tuh di buku itu, bagaimana orang ternyata berbeda-beda. Dan pada waktu kita sudah mengenali jenis-jenis ini, kita bisa lebih berinteraksi dengan mereka. Yang nomor 3 adalah Cash Flow Quadrant. Jadi ada 3 buku ya, termasuk Cash Flow Quadrant karangan Robert Kiyosaki. Ada Cash Flow Quadrant, ada Rich Dad Poor Dad, dan ada The Business School. Tiga-tiganya ini membukakan wawasan saya tentang bagaimana uang bekerja. Bagaimana bukan hanya uang bekerja aja, tapi bagaimana membuat uang bekerja buat kita. Bagaimana passive income itu bekerja. Dan rupanya banyak sekali orang di dunia yang tidak mengenal yang namanya passive income. Dan di sini semua dibahas. Oke, yang berikutnya ada yang namanya How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Ini juga ya skills-nya kita, bagaimana supaya di-improve, supaya kita bisa berteman dengan lebih banyak orang. Yang ke-7 adalah 15 Invaluable Laws of Growth, karangan John Maxwell. Ini diberitahu step by step gitu ya, atau macam-macam bagaimana orang itu bisa punya pertumbuhan, bagaimana menjadi orang yang sukses ya,
kalau orang yang sukses itu punya habit yang juga mengarah ke sana, yang sukses. Nah, di sini harus secara intentional, harus secara sengaja orang merubah habitnya, harus merubah kebiasaannya. Karena kalau kita tidak merubah dari sekarang, sampai kapan lagi kita punya kebiasaan untuk menjadi seorang yang sukses. Dan yang terakhir ini, yang dari awal ya saya sudah katakan adalah buku ini, Value Your Life, karangan Bapak Onggi Hianata. Saya nggak bisa tekankan ya betapa bagusnya buku ini. Karena yang tadi kita sudah membahas tentang dan mengerti ya, kita harus aware, kita harus sadar tentang invisible burdens-nya kita. Kalau kita tidak mengenali invisible burdens-nya kita atau beban-beban yang tidak kasat mata, dan bagaimana kita bisa memperbaiki diri, ya enggak? Nah, di sini ada cara-caranya. Seperti yang tadi ya, bagaimana sih caranya supaya subconscious mind kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Di sini dibahas tentang yang namanya afirmasi, bahwa dengan kita memperkatakan apa yang kita mau, dengan memperkatakan apa yang kita inginkan gitu ya, meskipun itu belum terjadi, ini saya itu akan terjadi. Karena pada waktu kita believe dengan apa yang kita katakan, itu lama-lama actionnya kita, pikirannya kita, subconscious mindnya kita yang tadinya mengatakan nggak mungkin deh, akhirnya nggak mungkin. Kita misalnya mengatakan saya kaya, saya bisa, saya orang yang luar biasa, tapi subconscious mindnya kita karena environmentnya kita sangat-sangat negatif, mungkin permulaannya kita tidak mau mempercayai apa yang kita omongkan itu, apa yang kita afirmasikan. Tapi karena kita afirmasikan berulang-ulang dan berulang-ulang, lama-lama conscious mind-nya kita itu bisa mempercayai, dan akhirnya itu menjadi sebuah action juga yang dimana lama-lama itu menjadi action yang sukses. Saya kepengen cerita sedikit ya tentang apa sih kegunaannya membaca buku. Karena dulu saya sebetulnya suka membaca buku ya, tapi nggak rutin seperti sekarang. Sekarang saya setiap hari, karena di FFG kita punya program pertumbuhan yang namanya 3x21 PGP, 3x21 Personal Growth Program, yang dimana kita dipaksa secara sengaja kita harus bertumbuh. Nah, ini programnya setiap hari ya, jadi setiap hari kita baca buku minimal 5 halaman. Tapi saya kepingin bilang bahwa dari orang membaca buku yang tadi ya, leaders are readers. Jadi pada waktu kita membaca buku, kita dapat knowledge yang baru. Kita mungkin kalau dikasih tahu sama orang, mungkin nggak bisa mendengarkan, atau kita nggak bisa menerima gitu ya, karena egonya kita gitu kan. Dia yang kasih tahu gitu, enggak lah gitu kan, nggak mempercayai, padahal maksudnya kan baik ya. Tapi pada waktu kita membaca buku dan ternyata ada di situ, nah kita kena deh, terus oh iya ya, terus kita lebih mendengarkan buku itu. Dan apalagi sebuah buku itu ditulis dengan dari pengalaman, misalnya satu orang gitu kan, satu orang dengan pengalaman yang selama bertahun-tahun, mempunyai skills yang luar biasa, misalnya dari leadershipnya, yang kita kalau melalui hidup ini sendiri gitu ya, menjalani experience-nya kita, itu bisa sampai bertahun-tahun lamanya untuk bisa mempelajari satu skill tersebut atau satu ilmu ini. Nah, dengan kita membaca buku, misalnya buku yang 300 halaman gitu ya, yang kita mungkin dalam 1 bulan atau misalnya 3 minggu kita bisa selesaikan, itu semua kita sudah bisa serap tuh ilmunya yang orang ini sudah jalankan selama mungkin 30 tahun, bisa 20 tahun dan sebagainya. Ya, itu salah satu fungsi dari atau kegunaan ya, benefit dari yang namanya membaca buku. Terus ada juga nih yang menurut saya salah satu hal yang paling penting, karena saya adalah seorang ibu. Saya punya 2 anak yang dimana mereka sedang sedang growing up, lagi di masa-masa dimana semua informasi yang mereka dapat, apalagi zaman sekarang ya, itu penuh dari internet, banyak sekali dari sosial media, banyak sekali dari teman-teman yang mungkin mereka juga dapetnya dari sosial media juga ya, dari internet, dan mereka saling memberitahu. Nah, kita nggak bisa sebagai orang tua, nggak bisa selalu memproteksi mereka dalam 24 jam.
mereka lama di sekolah, mereka mungkin ya lama-lama sudah kuliah gitu ya, kuliah keluar kota atau bahkan keluar negeri. Kita nggak bisa selamanya memproteksi pikiran-pikirannya mereka dari hal-hal negatif. Nah, dengan kita sendiri mempunyai habit membaca buku, habit ini dan rasa haus ini untuk wow, ini ya dapat ilmu baru dan segala macam, kita bisa mengkopikan ini, kita bisa menuangkan habit ini ke anak-anak kita. Nah, saya kepingin supaya Bro and Sis semua ini ya, saya kasih ada video testimonial dari anak saya. Yuk kita saksikan sama-sama apa sih yang dia dapetin dari new habitnya dia membaca buku. Hello everybody, my name is Freya and I'm 7 years old. Today I'll be talking about affirmation. Affirmation is when you say things by heart and what you really want. You have to do an affirmation before you sleep and after you wake up. It's important to do an affirmation so you can have positive thoughts and you can act positive. Hello, my name is Logan and I am 12 years old. Recently, I've been reading a lot of great books such as Value Your Life, Magic of Thinking Big, and of course 15 Invaluable Laws of Growth. These books have helped me become more confident and improve my leadership skills, and it has helped me a long way, such as this is one of the reasons why I am the president of the Junior Student Council, and it helped me become more confident in public speaking and etc. Now you might be thinking, should children read these books? And yes, the more you read, the more you learn. For example, Value Your Life. Value Your Life teaches us about how life is more important than money. Don't get me wrong, money is important, but then some people take it too far and, just care about money. They sell expired products, scams, etc. And so these books have helped me protect me from all those negative influences out in the world, bad habits and stuff like that. So I hope this sharing will inspire parents and maybe children to read more and protect themselves from the negative influences around the world. Isn't it amazing mendengarkan testimonial dari anak-anak sekecil gitu ya? Aduh, saya sih terus terang berhutang budi loh pada komunitas FFG, karena akhirnya karena saya mempunyai habit yang baru, anak-anak saya pun bisa mengikuti jejaknya saya. Nah, selain dari baca buku, ada satu hal lagi yang kita bisa lakukan, yaitu mendengarkan audio training. Nah, di FFG kan kita menjalankan bisnis ini ya, ada hal-hal yang dimana merupakan sebuah basic knowledge, bagaimana punya dasar gitu, mempunyai dasar bagaimana menjalankan bisnis ini sampai berhasil. Karena banyak sekali yang orang dimana menjalankannya dengan caranya sendiri. Oh iya, saya tahu nih gimana caranya untuk closingin orang. Oh, saya tahu nih gimana caranya supaya bisa melakukan hal ini, bikin pertemuan lah dan segala macam. Ya, cara-cara itu banyak, tapi belum tentu berhasil. Nah, di 12 audio training ini namanya Networking Mastery, dimana ini adalah pengalaman sekian puluh tahun dari Bapak Onggi yang dimana sudah proven, sudah terbukti dan terduplikasi ke banyak sekali negara, ke 80 negara dan sampai ke 6 benua ya. Jadi apa saja sih isinya? Jadi yang pertama adalah basic steps, yang kedua home meeting, terus yang ketiga 9 fondasi dan 4 pilar. Yang keempat adalah power of network marketing. Ini membandingkan antara bisnis konvensional dengan bisnisnya kita ya, bagaimana nih perbedaan-perbedaannya yang mencolok. Yang kelima, values of network marketing. Kita sudah dengar ya di minggu lalu Ibu Hera sudah menjelaskan banyak sekali. Ya, yang keenam, I'm proud to be a professional network builder. Yang ketujuh, handling objection. Nah, ini perlu juga buat orang-orang yang masih baru, yang masih bingung ini bisnis apa gitu ya. Karena di handling objection ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan
yang dimana kadang-kadang kalau orang baru masih belum mengerti ya. Jadi ini again adalah sebuah basic ya audio training. Yang kedelapan adalah basic people skills for professional network builder. Nah ini kita ngebahas di situ ya, dibahas bagaimana sih caranya kita membangun diri sendiri supaya kita bisa membangun orang lain juga. Karena nggak mungkin kita membangun orang lain kalau dirinya kita tidak dibangun dulu. Yang nomor 9, misconception. Banyak sekali pemahaman yang salah gitu ya tentang bisnis ini. Apakah kita bekerja untuk upline? Apakah kita memperkaya upline saja? Apakah ini dengan jago jualan barang saja itu sudah cukup gitu ya? Apakah ini legal atau enggak gitu? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang misconceptions lah ya, pemahaman yang salah tentang bisnis ini. Yang nomor 10 adalah professional network builder versus conventional networker. Nah ini penting juga nih, karena kita harus tahu bagaimana cara kerjanya kita di FFG secara profesional, yang ada anak-anak tangganya dan ada cara-cara tertentu sehingga kita bisa mencapai yang namanya passive income. Bahwa passive income itu memang benar ada di MLM. Banyak sekali MLM di luar sana yang tidak tahu caranya sehingga menggunakan cara-cara konvensional yang dimana akhirnya ya kerontokan jaringan, akhirnya ya gagal, akhirnya ini dan itu gitu ya. Jadi ini penting banget. Yang berikutnya adalah 3x3 My Life Project dan 3x21 Personal Growth Program. Jadi ini yang sudah termasuk di dalamnya ya, membaca buku. Jadi di situ akan dipaparkan secara mendalam bagaimana sih nih caranya kita membaca buku supaya lebih efektif, supaya ya subconscious mind-nya dipenuhi dengan hal-hal yang lebih positif dan segala macam. Di situ dibahas tuntas. Yang berikutnya adalah, nah ini nih saya suka banget, mentoring program. Mentoring program adalah cara duplikasi dari FFG. Duplikasi dan multiplikasi sehingga sekarang jaringan dari FFG itu sampai ke seluruh dunia. Bahwa ini adalah sebuah cara kita bisa mengukur seseorang sampai ke kesuksesannya. Bagaimana kita melihat ya secara step by step seseorang itu lahir menjadi seorang leader yang berintegritas, leader yang sangat mandiri, yang sangat strong, yang sangat care terhadap jaringannya. Di sini adalah pembentukannya. So dari 12 ini saya rasa ya, kalau saya boleh cerita tentang pengalaman pribadi, dulu saya tidak mau mendengarkan audio training ini karena saya pikir saya bisa lah dengan caranya saya gitu ya. Tapi ternyata gatot alias gagal total. Pada waktu saya bingung, kok saya nggak bisa sih closingin orang, kok saya ngundang orang kok ternyata nggak closing, ternyata kok nggak bisa gitu ya. Dan upline saya cuma tanya, sudah dengerin CD-nya belum, sudah dengerin audio trainingnya belum ya? Saya bilang belum, guilty gitu ya. Tapi ya gitu, rupanya setelah saya dengarkan, wow, hasilnya jadi luar biasa. Apalagi waktu itu saya masih termasuk baru. Ya, jadi demikian sharingnya saya tentang apa kegunaan yang membaca buku dan penjabaran sedikit ya tentang audio training networking mastery yang kepunyaan FFG. Bagaimana ini semua, again, bisa membantu kita punya subconscious mind yang lebih positif, yang mendukung kita supaya menjadi orang-orang yang sangat positif dan sudah pasti menjadi sukses. So that's all my sharing. Semoga bisa berguna dan inspiring for all of you. Sampai ketemu di next webinar, dan don't forget to click like and subscribe FFG TV. See you! Bye!